Berbagi tidak mungkin tak berarti, walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita melanjutkan pada malam hari ini dalam kitab Waithu Sahaba Al-Matirah li Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, dalam kajian tarikh ya tentang sirah an-nabawiyah, khususnya tentang Nabi Muhammad SAW. Beberapa pertemuan sebelumnya saya juga membahas, maksudnya dalam pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad tidak hanya membahas tentang beliau ya, tapi membahas tentang silsilah beliau dari para nabi-nabi terdahulu. Di kemarin dibahas sempat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya sempat kita bahas, dan mungkin malam hari ini juga ada kaitannya dengan Nabi Hud alaihissalam, yang beliau juga istilahnya tidak asing ya, karena di Al-Quran disebutkan banyak. Bahkan kalau kita kenal dengan surat Hud saja, surat Hud diabadikan dalam satu surat tersendiri, tapi masih ada surat yang lain yang di dalamnya juga membahas tentang Nabi Hud. Di antaranya surat Al-Furqan, kemudian ada surat Asy-Syu'ara, kemudian ada surat Al-Ahqaf, yang mana Ahqaf itu adalah daerah pegunungan di mana tempat tinggalnya Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya. Nah ini ternyata Nabi Hud yang kita kenal satu surat, mungkin tahunya diabadikan nama beliau, ternyata cukup banyak ya di surat-surat yang lain. Bahkan tempat tinggalnya saja itu juga diabadikan menjadi satu surat tersendiri, yaitu surat Al-Ahqaf ya. Termasuk di surat Al-Mutaffifin itu juga ada kisah tentang kaumnya Nabi Hud ya, dan seterusnya. Oke, kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dalil-dalil bolehnya maulid. Saya rasa hal ini cukup memantapkan kita ya, memantapkan hati dan jiwa kita dan membuat tenang diri kita, karena selama ini maulid itu menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya, mulai dari peringatannya, mulai dari alat musiknya, mulai dari lagu-lagunya, itu semuanya diperdebatkan. Kalau baca qasidah katanya terlalu memuji-muji Nabi Muhammad, itu dibilang lebay. Kalau pakai alat musik dibilang haram karena alat musik itu hukumnya haram. Kalau ihtifal bi maulidin Nabi katanya bid'ah karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad. Ya kalau boleh saya agak kencang sedikit, ya maulid itu memang bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Maksudnya begitu. Ya, dengan kemudian orang bilang bid'ah, ya udah diiyakan aja. Iya bid'ah gitu. Tapi dilanjutkan bahwa bid'ahnya adalah bid'ah hasanah. Nah, kemudian dilanjutkan, kalau di kitab yang saya pegang berarti halaman 73. Kalau kemarin sudah disebutkan dalil begitu banyak tentang bolehnya maulid, dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Ba'atiyah itu tentang bagaimana cara kita bermuamalah, bergaul, menghadapi orang-orang yang ingkar dengan peringatan maulid. Jadi ada beberapa cara yang menurut beliau ini cukup efisien ya. Cukup ya istilahnya tidak menyinggung perasaan mereka karena mereka tidak memperingati maulid, tapi juga tidak mendukung. Karena pada prinsipnya orang yang tidak mau memperingati maulid tidak boleh didukung, tapi juga tidak boleh disinggung.
Ini menurut Syekh Muhammad Ba'atiyah, mereka juga muslim. Mereka itu beriman kepada Allah sama seperti kita. Hanya saja mereka mengingkari satu amaliyah yang sebenarnya itu bernilai ibadah, yaitu memperingati Maulid Nabi. Maka kemudian disampaikan oleh Syekh Muhammad Ba'atiyah dalam kitab Waithu Sahabah, fa idza alimta hadza fatajawaz ya muhibbal mustafa ma yaquluhu ulaikal munkarun ala amalil maulid. Maka jika kamu sudah tahu, wahai orang yang mencintai Nabi Muhammad, fatajawaz. Tajawaz itu udah lewati aja gitu loh. Nggak usah dihiroin. Udah, orang mau ngomong maulid itu nggak boleh, udah nggak usah. Cukup kita melakukan apa yang kita pegang, ya nggak usah didengerin mereka mau ngomong apa. Maka kalimatnya fatajawaz, udah lewat aja udah. Jangan dipeduliin, ya. Ma yaquluhu ulaikal munkarun. Apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ingkar ala amalil maulid, terhadap perbuatan atau peringatan maulid. Maka utruk al fitnah allati yushghiluna bihan nas an amsali hadzal khabar. Jadi tinggalkan sudah orang-orang yang mau nyebarin fitnah bahwa maulid itu bid'ah, orang yang tidak suka sama qasaid, orang yang tidak suka sama hadroh dan seterusnya, itu tinggalin aja. Ya, yang penting kita tidak menimbulkan fitnah di antara sesama muslim. Mereka menganggap itu sebuah bid'ah, ya sudah. Ya, yang penting jangan sampai kita menimbulkan perdebatan yang berlarut-larut sehingga kita malah sibuk dengan itu. Ya, jadi bahasanya Syekh Muhammad di sini, udah kalau kamu ngurusin itu terus, nggak selesai-selesai. Kalau kamu ngurusin mereka terus, kamu nggak jadi maulid bakal. Ya, kamu nggak akan maulid lagi. Cukup, udah stop. Biarkan mereka mau ngomong apa. Jangan sampai kita disibukkan dengan melawan mereka. Ya, padahal kita udah ngelawan, ya udah cukup. Sekali, dua kali ya sudah. Gitu ya. Maka yang perlu dilakukan di sini adalah terus-menerus memperdengarkan, menunjukkan ya tentang apa itu segala hal. Ya, wa mawaid al-mamdudah allati ishtamalat ala sirati khairil anam. Jadi diceritakan di sini apapun yang berkaitan tentang Rasulullah terus perdengarkan kepada semua orang. Tidak peduli mereka mau ngomong apa, kita terus maulidan. Ya, ini. Wa madhi man ahabbahullah wastafa. Dan memuji-muji orang yang dicintai oleh Allah, ya, dan telah dipilih oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dikatakan wadhkur Ahmada fi subhika wa masaka. Sebut terus, ya, sebut terus. Suruh nyebut-nyebut terus, dengung-dengungkan terus tentang Ahmad, yaitu nama lain dari Nabi Muhammad. Baik waktu pagi, waktu sore, terus sampaikan di telinga-telinga orang-orang. Sampaikan terus cerita sejarah perjalanan Nabi Muhammad. Ya, kalau di sini bahkan disampaikan wa'idri majalisika bis-sholati 'alan nabi, ya, dan wangikanlah, semerbakkanlah majelismu dengan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah, prinsipnya begitu. Mereka mau ngomong apa, kita nggak usah terlalu ngelawan, selesai. Lakukan terus maulid daripada kita bantah mereka, tapi kita malah nggak jadi maulidan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua disampaikan wad'u maulaka ayyuhal muhibbus shadiqu fa inna da'watal muhibbi mustajabatun. Kata Syekh Muhammad Ba'atiyah, berdoalah kepada Tuhanmu. Karena doa orang yang mencinta itu gampang dikabulkan oleh Allah. Kalau doa dalam keadaan cinta itu dikabulkan oleh Allah. Yang sering-sering kita omongkan kan, nunggu dizolimi dulu baru minta dikabulkan kan. Ya, orang yang zolim tuh doanya dikabulin cepat, mesti kan begitu. Nggak, di sini kita ganti sekarang ya. Jangan kita merasa kita dizolimi sama orang-orang yang nggak mau maulidan. Wah, ini dia ngomong kita bid'ah, kita dizolimi ini, kita difitnah telah melakukan bid'ah dolalah. Doa sama Allah supaya doa kita dikabulkan. Jangan pakai yang itu. Kita tidak sedang dizolimi, kita sedang berada di jalan yang benar. Ya, tetapi ada orang yang berusaha menghalangi. Cukup, ya, kita timbulkan rasa cinta itu karena kata Syekh Muhammad Ba'atiyah, sesungguhnya doa orang yang mencinta itu mustajabatun, adalah mustajabah. Fad'uhu lana haitsu bayyana lakal haq. Maka berdoalah, ya. Maka istilahnya sampaikan doa itu kepada Allah, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya apa yang kita sampaikan itu benar. Ya. Itu inna du'a fi dhahiril ghaibi minal akhi li akhihi la syakka anna fihi istijabatun minallahi ta'ala lidzalik. Ya, apalagi yang kita doakan itu sesama muslim. Mereka walaupun nggak mau maulidan kan muslim. Ya kita doakan aja.
Di sini disampaikan karena doanya minal akhi li akhihi, doa dari saudara kepada saudaranya, itu la syakka anna fihi istijabatun. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya di dalam itu terdapat keistijabahan, istijabah doa. Jadi kalau saudara sama saudaranya bisa doakan. Ya, saudara sama saudaranya bisa doakan. Kalau sudah kayak ini kita bicara yang nggak mau maulidan. Apalagi yang mau maulidan, apalagi yang sejalan sama kita. Ala ahlu sunnah wal jamaah apalagi. Tidak hanya doanya dikabulkan, tapi juga bisa memberi syafaat pada saat hari kiamat. Ya enggak cuma doanya aja dikabulkan. Nanti kalau di akhirat enggak ketemu, satu masuk surga, satunya enggak ketemu, dicari itu, ditarik-tarik. Ya Allah, dulu teman futsal saya itu. Ya, kok saya masuk surga sendirian, saya enggak mau. Pokoknya semua teman futsal saya harus masuk surga semua. Ya ditarik. Ya. Maka kata Rasulullah, fa'aksiru minat ta'akhau, perbanyak saudara. Ya. Fa inna likulli akhin syafa'atan yaumal qiyamah, karena setiap saudara yang kita kenal itu dapat memberi syafaat kita di hari kiamat. Nah itu, ya. Ini istilahnya yang ya kita bicara yang nggak semanhaj aja, kita doakan aja masih fihi istijabat, apalagi yang semanhaj gitu ya. Kalau bahasa kasarnya begitu. Yang mau maulidan apalagi, yang nggak mau maulid aja saling doakan nyampe kok. Bagaimana yang sama-sama maulid itu. Nah ini yang kedua. Ya dilanjutkan di sini kalimatnya fi dhahril ghaibi liqaulihim inna min afdhalir raghaib du'a'u ghaib li ghaib. Ini kalimatnya bagus ya. Inna min afdhalir raghaib, sesungguhnya paling utama-utamanya harapan kepada Allah itu adalah doa ghaib li ghaib. Doanya ghaib kepada ghaib. Ya doanya orang kepada orang lain. Ya istilahnya begini. Kita kan sering kan mendoakan orang lain ya. Bahkan nggak kenal itu siapa, bahkan nggak tahu itu siapa, sering kita doakan. Makanya jangan lupa mendoakan. Ya biasanya kita kalau selesai doakan minal muslimin wal muslimat, itu yang kita doakan. Karena doa ul ghaib li ghaib, kita nggak tahu siapa yang kita doakan. Kalau doakan orang yang terdekat kan sering. Ya, apalagi yang lagi dekat, itu juga sering. Ya, nggak hanya terdekat tapi lagi dekat itu sering didoakan. Bahkan sampai saking seringnya mendoakan yang lagi dekat, sering melupakan doa kepada yang paling dekat daripada yang dekat. Apa? Dirinya sendiri. Ya. Kalau lagi dekat sama orang, maka yang di-Fatihah itu yang lagi dekat. Padahal ada yang paling dekat daripada yang sedang dekat, yaitu dirinya sendiri. Maka yang lebih berhak dapat doa itu adalah kita sendiri. Tapi orang sering mendoakan orang lain, tapi jarang mendoakan dirinya sendiri. Ya minimal Fatihah untuk diri sendiri lah. Ya kalau lagi dekat ya jangan kebangetan kan. Ya itu. Kalau bahasa kerennya itu jangan sering nyender, takut nggak bisa geser. Ya. Jadi kalau udah terlanjur sering nyender ngerasa deket aja, ya takut nggak berani geser nantinya. Ya udah nyendernya sama Allah saja gitu loh. Ya ini sekilas lah biar nggak ngantuk. Ya ini belum cerita udah ngantuk kan. Jadi ya di sini dikatakan wahiyya min adawatil umum a'malul ibad, disampaikan oleh Syekh Muhammad Ba'diyah. Saya lanjutkan di alinea berikutnya bahwa perbuatan hamba itu dibagi dua. Ada yang ubudiyah, ada yang adiyah. Ya, jadi ibadahnya seorang hamba itu ada dua. Dikatakan wa kullu a'malil ibad ya sawaun akanat ta'abudiyatan au adiyatan. Jadi ada ta'abudi, ada adi. Ta'abudi itu salat, ya puasa, sedekah, ya dan lain-lain. Dan disebutkan di sini wa minhu. Dan termasuk amal seorang hamba yang bernilai ibadah adalah qira'atu siratihi alaihi salatu wassalam. Membaca perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah loh ya. Ada orang yang membid'ahkan, oke, berarti membid'ahkan amal ibadah yang disyariatkan. Ya, itu berarti maksiat berbalut syariat. Ya, ya. Orang membid'ahkan maulid kan itu. Dia sedang melakukan suatu maksiat. Kenapa? Dia membid'ahkan bahkan sampai mengkafirkan sesama muslim. Sama-sama nyembah Allah, dikafir-kafirkan. Ya, kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Ya, surga sudah dibooking, kita nggak kebagian. Ini kan sama dengan geser-geser mana yang ahlus sunnah, mana yang nggak ahlus sunnah. Ya, nggak bisa kalau membahas tarikh nggak ada sensitifnya, nggak bisa. Ya, jadi harus begini memang. Karena di sini pun disebutkan, ini perkara ibadah, terus kita dibid'ahkan. Ya, nah kan itu namanya maksiat, berbalut syariat. Ya, ini nggak boleh ngomong-ngomong syariat, mereka yang paling sunnah tapi membid'ahkan dan mengkafirkan orang lain. Nah, ini wal adiyah baru disebutkan. Kalau perbuatan yang adi itu yang biasa kita lakukan sehari-hari, kal akli wa syurbi, makan, minum, wa nahwihima, dan misal keduanya kulluha kurbatun, semuanya bisa bernilai ibadah,
kepada Allah ayyataqarrabu biha ilallahi ta'ala wa yusabu 'alaiha shahibuha. Bahwasanya orang yang makan, minum, tidur, berdiri, duduk, diam itu bisa diberi pahala oleh Allah kalau diniati mendekatkan diri kepada Allah. Insofa, jika dia itu memurnikan, menjernihkan ay khallasal qasda, mensucikan hati, mensucikan niat, mau makan niatnya yang bagus. Minal fi'li wa kanat hunaka niyatun min wara'i fi'li tilkal a'mal. Jadi ada niat-niat yang bagus yang dilakukan ketika melakukan amal-amal itu. Tidur. Ya ngapain tidur? Ya nanti ngajinya biar nggak ngantuk. Soalnya tarikh biasanya ngantuk begitu. Tapi nggak usah diumumkan begitu ya. Kalau diumumkan begitu sekalian aja di musola ngumumkannya ya. Biar tahu. Ya mau tidur dulu ya, biar nanti ibadahnya kuat gitu. Mau makan dulu ya, biar nanti ibadah sama Allahnya semangat. Nah, masa begitu? Kan nggak perlu begitu ya. Jadi intinya sesuatu yang ya kalau saya ingat salah satu kisah itu dari Imam Ibrahim bin Adham. Ya, Imam Ibrahim bin Adham ini salah seorang tokoh sufi ya, sering sudah dengar. Jadi beliau itu pernah bahasa kasar ya, membanggakan dirinya sendiri. Ya kayak tadi itu contohnya, ya. Oh, makan kamu? Iya, biar ibadahnya semangat. Sebentar ya mau tidur dulu. Nanti ngajinya biar kuat gitu. Nah, ada Imam Ibrahim bin Adham itu pernah melakukan itu, tapi kepada seekor singa. Ya, ini mungkin ceritanya udah enggak asing, kepada seekor singa. Jadi pas ada di dalam gua, kepada seekor singa, kemudian singanya ini tunduk sama Imam Ibrahim bin Adham. Terus Imam Ibrahim bin Adham namanya manusia ya. Namanya manusia itu ngerentek di hati gitu. Wih, singa aja tunduk sama saya nih. Maksudnya singanya nggak mau nggak mau gigit gitu loh. Singanya nggak gigit beliau. Padahal sudah jelas-jelas itu seandainya memang singa liar, orang pasti ketemu digigit ya otomatis. Itu enggak. Nah, muncul di dalam hati, namanya juga manusia kan, semua juga pernah buat salah gitu. Tapi ini jadi cerita karena beliau seorang tokoh sufi besar bilang, wah ternyata saya hebat juga ya. Singa aja nggak mau gigit saya, bilang gitu. Langsung sama Allah diturunkan mukjizatnya, singa ini bisa ngomong. Ya, langsung turun kepada singa ngomong, "Hei Ibrahim," katanya. Bukan begitu konsepnya katanya. Saya ya, maksudnya ya enggak ngomong bahasa Indonesia gitu. Maksudnya ini pakai bahasa Arab cuman saya ceritakan. Jadi singanya itu ngomong begini, "Hei Ibrahim, konsepnya enggak gitu. Saya ini lapar," kata singanya begitu. "Saya ini lapar, berhari-hari enggak makan. Kalau saya tidak diperintah oleh Allah untuk tidak memakanmu, kamu sudah tak makan dari tadi." Bayangkan, ini seekor singa ya. Ya, ini ya makanya ini masih singa loh ya. Kalau kita ini lebih parah. Hujan dikit kok hujan sih. Singa itu kan hidup ya. Dia masih punya insting untuk cari makan, insting untuk menerkam orang lain. Ini barang mati itu kadang kita salahkan. Ya, kadang loh ya. Ya nggak tahu sering atau enggak. Ya, lagi kuliah cuciannya masih ada, bilang, "Ih, hujan cucian gimana nih nasibnya?" Ya kok hujan sih? Entar aja hujannya kalau saya udah pulang. Baru keluar panas. Ya, aduh. Udah mau keluar, udah make up, pakai outfitnya itu yang luar biasa, mau ketemu sama yang paling deket, ya kan? Ternyata panas, kan nyampe sana nanti keringetan. Panasnya disalahin, hujan disalahin, ya naik motor ada lubang, geladak-geladak, gitu. Yang dimarahin jalannya. Ya, itu barang mati disalahin. Kadang mati lampu tuh, ini mati lampu ini kenapa kok mati gitu. Padahal udah waktunya, ya kan? Ada lampunya, udah nggak nyala dinyalain, ya. Kadang orang lewat tuh, ya, lewat, entah masuk terperosok atau apa kan kena batu. Siapa naruh batu di sini? Ya, yang salah batunya. Ya, ini nggak tahu ini maksudnya. Memang sering ya, ini mengingatkan juga untuk saya sendiri. Jadi kadang kita itu menyalahkan orang, lampu merah lama, ini lampu merahnya kok nggak hijau-hijau nih ya. Kenapa? Takut telat kuliahnya, ya kan? Liftnya antri dipencet-pencet, sampai bilang, ini liftnya kok nggak buka-buka ini. Itu loh benda mati, yang dia nggak punya insting untuk bergerak, nggak punya insting untuk melakukan apa-apa. Itu pun buatan manusia, kadang sering kita salahkan. Ya, sampai Imam Syafi'i itu capek-capek sendiri lihat orang yang kayak gini. Katanya Imam Syafi'i apa? Wa na'ibu zamanana wal aibu fina. Kata Imam Syafi'i, kamu, kita, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, hitopnya ke beliau juga sendiri. Kita ini, na'ibu zamanana, sering menyalahkan waktu. Benda mati itu kita salahin semua. Wal aibu fina. Kalau kamu begitu, aibnya itu pada dirimu sendiri. Kata Imam Syafi'i begitu. Kamu nyalahin batu, ya kamu yang salah. Kamu nyalahin hujan, ya kamu yang salah. Kata Imam Syafi'i begitu.
Wa ma li zamanina aibun siwana. Di dunia ini tidak ada benda mati yang jadi aib. Yang jadi aib itu manusia, kata beliau begitu. Kamu pengen tahu yang salah siapa? Semua di dunia ini yang salah adalah manusia. Masih diteruskan sampai Imam Syafi'i. Nahaju dzaz zamani bi ghairi dzanbin. Sering sekali orang-orang itu menyalahkan waktu, ya. Kok lama sekali sih waktunya nggak selesai-selesai? Kok ngajinya nggak selesai-selesai sih? Ya, jam berapa ini? Ya, udah. Kok waktunya kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu? Kok hujannya sekarang sih, nggak besok aja? Sering kan nahaju dzaz zaman bi ghairi dzanbin. Padahal mereka nggak berdosa, tapi sering disalahin sama manusia. Kata Imam Syafi'i, launa toqoz zamanu lana hajana. Andai kata benda-benda itu semuanya bisa ngomong, kita yang dihujat habis-habisan. Ya kayak singa tadi. Andai kata batunya bisa ngomong, kamu yang dilempar. Ya. Andai kata hujannya bisa ngomong, kamu yang dikeroyok. Kayak kisahnya hujan yang turun kepada kaumnya Nabi Hud, ya. Nabi Hud itu punya mukjizat besar. Beliau itu mukjizat yang paling utama adalah bisa menurunkan hujan kapanpun. Ya, bisa menurunkan hujan kapanpun. Ketika Nabi Hud menawari kepada umatnya, kaum Ad, ya bukan umatnya ya, maksudnya kaum Ad yang ingkar kepada ajaran Nabi Hud, ditawari. Kamu minta hujan? Iya, katanya mereka begitu. Kenapa kamu minta hujan? Ya pengen tahu kamu itu nabi betulan apa enggak. Kalau kamu nabi betulan, kamu bisa nurunin hujan. Ya, sekilas info, ini ada sekilas info. Bahwa Nabi Hud itu adalah sosok nabi yang diutus kepada penyembah berhala beragama Nasrani di wilayah Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman sekarang. Ya dulu namanya juga Yaman. Jadi diutus di sana, kemudian kepada orang-orang yang ada di sana, tinggalnya itu di pegunungan Ahqaf namanya. Nama pegunungannya Al-Ahqaf, menjadi satu surat tersendiri di dalam Al-Quran, di juz 26. Ya, di surat Ahqaf dijebarkan. Itu tentang perkampungannya kaum Ad. Ya, bahkan mereka luar biasa, secara arsitektur luar biasa. Ya, Iromadzatil Aimad. Ya, allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Itu sudah jelas. Ya, Irom itu kaum Ad. Kaum Irom itu kaum Ad. Mereka punya bangunan-bangunan yang luar biasa bagus, luar biasa megah. Lam yukhlaqu mithluha fil bilad, yang tidak pernah ada di masa-masa sebelumnya, bahkan di negara-negara manapun belum pernah ada. Luar biasa kaumnya Nabi Hud nih. Ya, tapi kemudian Nabi Hud diminta, kalau kamu nabi betulan turunkan hujan. Ya, ini detik-detik kehancuran kaumnya Nabi Hud ini. Maka kemudian mereka tidak tahu bahwa dengan mereka minta hujan, maka itu adalah akhir dari hujatan mereka sendiri kepada Nabi Hud. Maka ada awan tuh macam-macam. Jadi sahabah itu ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang sauda, ada yang baydo. Terus kemudian ditanya sama Nabi Hud, udah, kamu milih yang mana? Awannya milih yang hitam apa yang putih? Yuk, milih yang hitam. Kenapa milih yang hitam? Airnya kan lebih banyak. Coba, bisa enggak kamu? Gitu kan? Itu mereka pakai logika loh. Minta yang banyak, malah jatuh semua ke kamu kan. Ya, mereka minta kasih hujan. Oke. Ternyata kemudian Nabi Hud bilang, ya Allah, mereka minta yang hitam ya Allah. Turunkan benar, ya. Hadza 'adidum mumtiruna itu kalau dalam surat Hud ya. Benar-benar ini diturunkan sama Allah, habis. Ya habis sama orang-orangnya habis. Ya, enggak cuman kena hujan seger enggak begitu. Habis sama orang-orangnya. Angin kenceng, hujan deres, jatuh, mati semua. Selesai. Ya, ini karena keangkuhan mereka gitu kepada Nabi Hud. Ini contoh hujan ya. Hujannya sama Allah bisa dibuat marah. Yang salah bukan hujannya. Ya kan? Kalau kita lihat angin begitu kan, yang disalahin anginnya. Ini angin kok besar banget nih. Ya, itu. Nah, ini ada beberapa kisah, ini masih sekilas ya tentang Nabi Hud. Nanti dilanjutkan lagi kalau ketemu di sini. Maka yang kita lakukan kembali lagi ya, kepada orang-orang yang mungkar terhadap peringatan Maulid, itu yang pertama ya udah biarkan. Cukup lewat di telinga kita saja. Ya, kalau kita merasa terusik ya dibenerin, kalau nggak bisa benerin ya sudah, biarkan mereka mencari jalan kebenarannya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua ya didoakan. Ya, didoakan yang baik-baik. Itu supaya mereka ya siapa tahu bisa berubah kan. Ya, tuh. Kemudian disebutkan di sini, ini saya ngikut kitabnya, urutan kitabnya ya. Kemudian di sini disebutkan mata yakunul ijtima' muharramah, ya, dikatakan kapan perkumpulan itu dikatakan hukumnya haram. Ya, yang pertama idza hasala fihi ikhtilat, jika ada percampuran antara laki-laki dan perempuan, maksudnya yang bukan mahram, kemudian campur satu majelis, ya bahkan sampai berbaur, ya membaur, maksudnya membaur itu dalam arti enggak ada pisahnya, enggak ada
jaraknya benar-benar yang udah laki perempuan udah jadi satu aja, itu maka ijtima itu hukumnya haram dan apapun yang dilakukan di situ hukumnya juga haram. Yang kedua, jika di situ terdapat sesuatu yang diharamkan oleh syar'i. Ya, diharamkan oleh syara itu misalnya ya nggak ada ikhtilat, tapi di situ misalnya apa? Adu ayam, adu domba. Ya sama aja, dua-duanya nggak boleh. Pokoknya yang sifatnya ngadu-ngadu itu nggak boleh. Ya, itu adu ayam, adu domba, judi dan teman-temannya itu di situ ada, berarti ada sesuatu yang diharamkan. Walaupun tidak terjadi ikhtilat, tapi karena amalnya adalah amal muharramah, maka ijtima'nya juga muharramah. Ya, oke. Dan terakhir sama Syekh Muhammad Ba'atiyah dikatakan wad'u bil husna. Kalau doakan orang tuh doakan yang baik. Walaupun dia berbuat jelek, doakannya yang baik. Ya. Jangan bilang, ya Allah saya habis dizolimin ya Allah, baleslah ya Allah gitu. Kenapa kok enggak boleh? Karena Rasulullah itu ketika Rasulullah disakiti, bukan Rasulullah, maksudnya dalam arti ketika Rasulullah mengalami suatu cacian, mengalami suatu apapun, yang itu haknya adalah haknya beliau sendiri, itu beliau tidak pernah doa yang jelek kepada Allah, tapi Allah yang membalas. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu harus menunjukkan siapa dirinya, baru mereka percaya bahwa beliau adalah orang luar biasa. Nabi Muhammad nggak pernah ngomong saya ini nabi, nggak pernah. Saya ini nabi, ikuti saya, nggak pernah. Jadi beliau itu cuma mengatakan saya utusan Allah. Ya, saya itu manusia, cuman sama Allah dititipin wahyu. Ya kan? Kata beliau kan anna basyarum mitslukum. Ya, saya itu manusia kayak kalian, cuman bedanya saya dikasih wahyu, kamu enggak. Makanya berhubung saya yang dapat wahyu tak sampaikan. Itu kata Rasulullah begitu. Tapi kalau nabi-nabi dulu enggak, nabi-nabi bilang saya ini nabi. Saya ini Rasul diutus oleh Allah untuk mendakwahi kalian. Itu kalau nabi-nabi terdahulu begitu. Nanti di sini ada semua. Ya, itu dengan bahasa yang ya lumayan kasar sebenarnya, bahwa umat-umat terdahulu itu kepada nabi-nabinya itu dibilang nggak ada akhlak, ya memang nggak ada banget ya. Jadi nabinya dibilang fi dholalah, dibilang safahah, ya. Nabinya itu dibilang bodoh, dibilang sesat, itu. Nabi Muhammad juga dibilang seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak membalas karena Allah sendiri yang balas. Ya, kalau dalam Quran kan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, itu kita bahkan Allah saja melarang kita untuk mengangkat suara itu di atas atau lebih dari suara Rasulullah. Lebih-lebih ketika Rasulullah marah itu bahkan tidak boleh ada satupun orang yang ya memang nggak ada yang berani sih. Itu ketika Rasulullah marah karena hak Allah yang dilanggar memang nggak ada yang berani. Cuman ini tidak boleh kalau ada ya pemimpin yang marah, ya kita harus ada di bawah. Tidak boleh kita ngatas lagi itu. Ini ajarannya seperti itu. Memang kalau Rasulullah yang marah ya nggak ada yang berani ya. Wa idza duyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Kalau hak Allah sedang disia-siakan oleh orang lain, maka tidak ada satupun orang yang berani melawan kemarahan Rasulullah. Emang nggak ada. Itu tapi ini kan pesan dari kisah itu menjadi suatu syariat, menjadi suatu ajaran bagi umatnya. Nah, kemudian masih diulang lagi ini 3 kali. Jadi di sini terulang sebanyak 3 kali tentang mukjizat-mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad pada saat lahir. Bedanya kalau kemarin itu dikisahkan tentang Rasulullahnya, kalau ini sekarang diceritakan tentang apa yang dialami oleh ibundanya yaitu Sayyidah Aminah. Ya, ini hadis dari riwayat Imam At-Tabarani annahu lamma waqa'a ilal ard waqa'a maqbudha asabi'a yadayhi musyiran bis sababah kal musabbihi biha. Ya diceritakan ya Kanjeng Nabi itu begini tangannya. Ketika lahir itu begini. Ya. Ini. Jadi nutup tangannya makbudhah. Makbudhah itu berarti menggenggam, kemudian musyir ya, pakai sababah gini. Ya, jadi nunjuk. Itu salah satu yang diceritakan oleh Sayyidah Aminah sendiri. Ya, bahkan kemudian diceritakan oleh Utsman bin Abil As an ummihi Fatimah qalat lamma hadarat wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aitul bait hina waqa'a imtala'a nuran wa ra'aitun nujum tadnu hatta dhanantu anha sataqa'u alayya. Ya, di sini dikatakan katanya Utsman bin Abil As itu menceritakan begini. Ketika lahirnya Rasulullah itu saya tuh ada di luar posisinya. Ya saya nggak tahu itu yang lahir siapa, saya nggak tahu. Kata beliau begitu. Ya saya jalan-jalan aja, namanya pagi-pagi saya jalan-jalan, masih gelap tuh kondisinya. Saya nggak tahu itu rumahnya siapa, yang lahiran siapa, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya lewat itu ada rumah yang dipenuhi dengan cahaya. Ini kata Utsman bin Abil As ya, penuh sekali cahaya di rumah itu. Saya nggak tahu itu rumahnya siapa. Kemudian saya melihat ada sebuah bintang. Jadi ada bintang-bintang itu banyak. Ya, jadi kelip-kelip begitulah. Ya. Kemudian ada di atas.
hatta dzanantu annahu sataqau alayya. Sampai saya menduga bahwasanya bintang-bintang itu akan jatuh di atas kepalaku. Saking dekatnya, saking bercahayanya itu. Nah, katanya beliau ceritanya seperti itu, ya. Kemudian diceritakan juga Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah itu ketika beliau memang sudah jadi rasul, sudah jadi nabi, beliau baru menceritakan beberapa kisah-kisah tentang beliau dengan mengatakan ini Abdullah ya wa khatamun nabiyyin, ya. Jadi ini istilahnya beliau itu memang berasal dari para nabi terdahulu, kemudian sampailah lahirnya Rasulullah. Ya, ini sudah maklum, ya. Ini sudah banyak sekali memang yang sudah menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dan kelahiran Nabi Muhammad. Ini. Kemudian di faslun berikutnya, ini yang kemarin belum tuntas ya, faslun yang belum tuntas di pembahasan yang sebelumnya. Nah, sekarang masuk di faslun yang baru, fi dhawahiri at-tansyiati wat tarbiyati. Tentang bagaimana penjelasan mengenai at-tansyiah, pertumbuhan Nabi Muhammad, ya, wat tarbiyah, dan pendidikan Nabi Muhammad itu bagaimana. Yang mendidik siapa, bagaimana proses Rasulullah dari kecil sampai beliau remaja, dari remaja sampai dewasa, diutus menjadi nabi, diutus menjadi rasul. Tapi di sini tidak dibuka dengan kisah Rasulullah sesudah lahir, tapi kembali dikisahkan Rasulullah sebelum lahir. Ini menegaskan bahwa Rasulullah itu luar biasa, bahkan sebelum beliau ada, luar biasa itu sudah dialami oleh banyak orang. Ya, langsung ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ya. Wa rawa Abu Nuaim an Aminah. Imam Abu Nuaim meriwayatkan sebuah hadis langsung dari cerita Sayyidah Aminah. Ataha atin ba'da sittati ashhurin min hamliha. Ketika Sayyidah Aminah hamil Rasulullah pada usia 6 bulan, kemudian didatangi oleh orang yang nggak tahu orang itu siapa. Ya pokoknya datang aja. Wa qala ya Aminah, innaki hamilti bi khairil alamina. Wahai Aminah, engkau sedang mengandung sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini. Fa'idha wada'tihi fasammihi Muhammadan. Kalau kamu nanti ngelahirkan dia, kasih nama dia Muhammad. Ya, waktu misya'nak katanya. Sembunyikan urusan ini. Kamu nggak usah cerita-cerita sama orang. Wes sudah tunggu aja, nanti kasih tahu namanya Muhammad, udah kamu nggak usah cerita-cerita sama siapapun. Ya. Summa lamma akhadha tolak. Jadi ketika at-tolak itu bukan tolak gitu ya. Kalau tolak tuh lamnya panjang. At-tolak itu rasa sakit di perut. Ketika sudah bergejolak rasa sakit akan lahirnya Nabi Muhammad, wa kanat, ya, wahdaha, dan beliau kondisinya sendirian. Sayyidah Aminah itu ketika merasa mau lahirnya Nabi Muhammad sendirian. Beliau posisinya sedang sendiri. Ra'at, ya, ka'an ta'iron abyad qad masaha fu'adaha. Beliau melihat seakan-akan ada seperti seekor burung, ya benda terbang begitu ya. Kita nggak bisa bilang benda terbang itu apa. Kita bahasakan seperti burung begitu. Nggak mungkin kita bilang UFO kan, nggak mungkin kita bilang alien kan. Ya yang penting itu benda seperti sesuatu benda yang terbang. Kemudian ya kita bilang burung ya, makhluk yang masaha fu'adaha. Kemudian mengusap hati bagian dada dari Sayyidah Aminah. Tuh. Ya, fadhahaba raw'uha. Maka rasa takut yang awalnya sangat menghantui Sayyidah Aminah hilang. Fadhahaba raw itu gelisah. Ya, kegelisahan itu hilang. Soalnya sendiri, namanya orang mau lahiran kondisinya sendirian, siapa yang nggak gelisah kan begitu ya. Diusap langsung rasa takutnya hilang. Ketika sudah hilang, summa utitu bisyurbatin bayudha fatanawaltuha fa'adha'alaha nurun alin summa ra'at niswatan kanakhli tulan. Jadi di sini kemudian nggak tahu, ya ini cerita kan tiba-tiba orang nggak sadar, tiba-tiba didatangkan suatu minuman wadah begitu, ya. Warnanya putih, fatanawal tuha, kemudian diminum sama Sayyidah Aminah, kemudian fa'adha'alaha nur, ya, maka tiba-tiba bercahaya, ya, muncul suatu cahaya yang menerangi Sayyidah Aminah, di situ nurun alin, cahaya yang tinggi, berarti memanjang ya, cahayanya memanjang di hadapan Sayyidah Aminah, summa ra'at niswatan, kemudian melihat beberapa orang perempuan. Padahal beliaunya sendiri, kemudian lihat ada beberapa orang perempuan yang kanakhli tulan, yang tingginya itu kayak pohon kurma. Tingginya yang wanita-wanita ini tingginya kayak pohon kurma, ya. Fa'ahdaqan nabiha, ya, kemudian tiba-tiba ya menghampiri Sayyidah Aminah, faqalat, kemudian Sayyidah Aminah mengatakan, min aina alimtunna, kalian tahu saya mau lahiran dari mana? Enggak tahu itu siapa. Beliau siapa, yang penting orang perempuan aja ternyata mau bantu lahirannya Sayyidah Aminah. Terus ditanya min aina alimtunna, kalian tahu mau dari mana? Ya, kalian taunya dari mana?
Ya, amin aina alimtun nabi. Tahu saya dari mana kalau mau lahiran? Ya, wa fi riwayatin faqulna li nahnu Asiyah. Yang pertama mengatakan kita, di antara kita ini ada Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kemudian ada Maryam ibnatu Imran. Ada Sayyidah Maryam, ya, putrinya Imran. Wa haula'il hurin. Yang lain-lain itu adalah al-hurin ain, ya, bidadari-bidadari surga yang membantu. Ya, summa ra'at dibajan abyad mudda bainas sama wal ard. Kemudian Sayyidah Aminah melihat dibajan abyad, semacam secerca cahaya yang menggaris dari bawah, ya, itu menggarisnya itu mudda bainas sama wal ard. Jadi kalau diceritakan itu nembus ke atas, karena itu jendelanya terbuka, jadi itu dilihat benar-benar cahaya itu garis ke atas. Kondisinya gelap karena qoblal fajr, ya, kubailal fajr. Jadi masih belum ada cahayanya, masih gelap. Tuh. Kemudian warijalan bi aidihim abarik fiddah. Dan melihat ada orang-orang laki-laki, ya. Ini kalau prediksinya ulama tarikh ini adalah para malaikat membawa abarik fiddah, membawa lampion, apa bahasanya? Ya, lampion, ya. Tuh, kita mau bilang Petromax juga nggak baik kan. Ya, lampion aja. Fiddah yang dari perak. Jadi kelip-kelip perak gitu, warnanya silver begitu, ada abarik fiddah. Ya, waqit minatir akbalat hatta ghatat hajratuha. Jadi sampai-sampai nutupi kamarnya Sayyidah Aminah. Kan kamar itu awalnya kelihatan, tapi banyak ternyata di luar tuh rame. Ada orang-orang laki-laki yang bawa lampion-lampion dari perak itu bercahaya semuanya. Akhirnya tertutup tuh kamarnya. Maksudnya apa? Di sini kan orang lahiran itu kan, maaf ya, minal akdar, ya, termasuk sesuatu yang kotor. Jadi ditutup biar ndak ketahuan orang-orang yang ada di luar. Jadi itu tertutup semua sampai kamarnya tertutup. Kemudian sudah, ya, dikatakan manaqiruha minaz zamrud. Jadi ini ada cerita bahwa yang terbang kan ada beberapa burung yang terbang, ya. Ada orang laki-laki, ada perempuan-perempuan itu. Jadi burung-burung yang terbang itu diceritakan paruhnya itu minaz zamrud, tahu batu zamrud, ya. Gitu. Jadi batu yang mulia. Kemudian dikatakan wa ajnihatuha minal yakut. Dan sayap-sayapnya itu terbuat dari permata-permata. Ya ini kita tidak bisa bayangkan, ya, jangan bayangkan. Ya, burung paruhnya dari batu akik misalnya, kan kita nggak bisa bayangin kan. Ya udah, emang begitu modelnya. Ya, itu yang memang kemukjizatan Rasulullah, ya, yang tidak bisa digambarkan dengan detail. Wara'at masyariqal ard wa magharibaha. Ini yang luar biasa. Bahkan Sayyidah Aminah itu mampu melihat dari ujung bumi itu, dari arah barat timur itu kelihatan semua. Sama Allah ditampakkan semua belahan-belahan bumi yang tidak nampak itu ditampakkan oleh Allah. Ya, kemudian wa satu a'lamin mansubatin, alaman bil masyriq wa alaman bil maghrib wa alaman ala dhahril Ka'bah. Jadi ini semacam ada tiang, ya, semacam ada apa, kalau sekarang tugu, ya, tiang begitu, itu ditampakkan oleh Allah, benar-benar ditampakkan arah timur, arah barat, bahkan yang ada fi dhahril Ka'bah, ya, di depan Ka'bah itu nampak semuanya. Yang memang awalnya tidak, ya jelas tidak terlihat, dari sebuah kamar yang kecil itu tidak terlihat. Jadi semacam nonton layar aja begitu, sama Allah ditampakkan semuanya di situ. Itu kemukjizatnya di situ. Ya, sudah. Kemudian dilahirkanlah fawadha'at, ya, sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa sajid. Maka dilahirkan Nabi Muhammad, maka tiba-tiba, itu idanya fujaiyah kalau dalam ilmu nahwu. Tiba-tiba, yang namanya orang kaget nggak tahu, tiba-tiba gitu kan. Oh, saya baru merem kok tiba-tiba udah pagi. Nah, itu kan orang nggak tahu. Nah, ini tiba-tiba kok baru lahir fa idza huwa sajid. Loh, kok tiba-tiba sujud ya? Kaget, semua orang lihat, loh ini anak kecil nggak nangis gitu kan. Kok tiba-tiba huwa sajid. Qad rafa'a asbaihi ilas sama. Maka diangkat, ya, tangan-tangannya ini diangkat ke langit, sujud, tangannya ngangkat seperti orang doa. Ya, maka di sini dikatakan seakan-akan beliau itu seperti kal mutadorre al mubtahil, seperti orang yang sedang merendahkan diri, seperti orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Ya, summa ra'at, ya, sahabatan bayudha wa ghasyiyathu, ya, faghayyabathu anha. Maka kemudian dengan lahirnya Nabi Muhammad, tiba-tiba Sayyidah Aminah ini diperlihatkan sebuah awan putih. Ya, ini adalah sahabah yang selalu nantinya menaungi Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Ya, sahabahnya itu. Jadi sudah muncul tuh awan yang sama Allah diberikan kemuliaan. Bahkan kan tidak ada habisnya, cerita mungkin sudah umum, ya, bahwa awan ini pernah ngadep kepada Allah bilang, ya Allah, rasa syukurnya awan itu yang oleh Allah diberikan tugas, ya, untuk selalu mengawal Rasulullah, itu sangat luar biasa. Jadi awan itu sempat bersyukur kepada Allah karena diberi tugas khusus, yaitu untuk mengawal Rasulullah. Makanya ini kan kitab namanya Ghaithus Sahabah
al-matirah. Ya, ghaitu sahaba itu artinya naungan awan yang semerbak. Ya ini diceritakan di sini sahabah, ya naungan awan yang menaungi Rasulullah. Disampaikan di faslun yang fi dhawahirit tansyiah wa tarbiyah. Ya, ini beberapa keistimewaan Rasulullah yang dialami oleh Sayyidah Aminah. Kemudian langsung ya di pembahasan yang ada di sini itu membahas tentang di halaman 83. Ini poin-poinnya saja. Di halaman 83 ini menunjukkan beberapa dalil yang ditunjukkan oleh Allah tentang min uluwi qadrihi wa rif'ati manzilatihi wa kaunihi fardan la misala lahu fil khalqi abadan. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan sosok yang min uluwi qadrihi, merupakan kadarnya, tingkatannya itu tinggi. Wa rif'ati manzilatihi, tempatnya itu juga luar biasa. Ya, wa kaunihi fardan, dan Rasulullah itu adalah sosok manusia la misala lahu fil khalqi, yang tidak ada yang dapat menandingi beliau satupun, ya, abadan itu ya, tidak ada satupun orang yang dapat menandingi beliau. Ya, maka anna ta'atahu hiya ta'atullahi wa anna mubaya'atahu mubaya'atun lillahi. Maka di sini disampaikan siapa yang taat sama Kanjeng Nabi berarti sama dengan taat kepada Allah. Kan luar biasa. Seharusnya kan ini disebutkan taat kepada Allah gitu kan. Karena taat kepada Allah maka harus taat kepada Nabi. Ini enggak. Dibalik. Yang taat sama Nabi berarti sama dengan taat kepada Allah. Nah ini luar biasanya di situ. Ya. Kemudian dikutip man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad, berarti kan tidak disebut man yuti'i Muhammadan, tapi man yuti'ir rasulah. Disebut ar-rasul. Ini menunjukkan bahwa kadar derajatnya Rasulullah itu jauh lebih tinggi daripada para nabi yang lain. Ya, maka boleh kita mengatakan Nabi Muhammad itu adalah afdolul anbiya, itu boleh. Dan afdolul khalqi fil alam, itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian para nabi ulul azmi. Kemudian sairil rusul, kemudian sairil anbiya, kemudian sairil bashar. Jadi urutan afdoliyatnya begitu. Yang pertama yang paling afdol orang di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi ulul azmi. Ya, 4 sisanya itu. Kemudian semua rasul. Kemudian semua nabi. Baru sairil bashar, baru manusia pada umumnya. Manusia pun ini juga masih ditingkatkan lagi oleh ulama-ulama akidah, masih diperingkatkan lagi. Gitu ya. Jadi sekarang nggak cuma liga aja yang ada peringkatnya kan. Ya jadi ternyata ulama akidah juga memeringkatkan manusia gitu. Ya bahkan setelah Nabi Muhammad sudah para nabi dan para rasul kita anggap selesai. Manusia masih ada tingkatannya lagi. Ya, yang paling afdolul bashar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wa afdoluhum katartibihim fil khilafah. Urutan manusia yang paling afdol itu seperti urutan pada saat Khulafaur Rasyidin. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini adalah 4 orang yang paling afdol di muka bumi. Kemudian baqiyatus sahabah, para sahabat. Kemudian adalah alimun nas, jadi manusia yang berilmu ya. Manusia-manusia yang memiliki keistimewaan ya, para ulama begitu ya. Ya para ulama, para wali dan seterusnya, baru awamul bashar, baru manusia yang biasa-biasa saja. Ya, ini masih ada urutannya lagi. Jadi kalau kita ditingkatkan dari nabi dan rasul, mau seleksi aja udah jauh. Gitu loh. Ibarat masih pemberkasan aja udah nggak masuk gitu. Ya, masih pemberkasan udah nggak bisa masuk. Ini ternyata ada urutan. Ulama-ulama akidah itu ternyata memeringkatkan itu. Fungsinya apa? Supaya kita sadar bahwa Nabi Muhammad itu adalah afdolun nas fil alam. Karena memang Rasulullah dulu nggak mau diperingkat-peringkatkan, nggak mau diunggul-unggulkan, tapi setelah beliau sadar dan beliau diperingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya sudah, beliau sadar. Tapi beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini sayyid, pemimpinnya seluruh anak Adam, tapi wala fakhr. Tapi saya nggak sombong, itu cuma karena Allah ngasih ngasih suatu kelebihan kepada saya sehingga saya berlaku seperti ini. Itu ya, itu beberapa keistimewaannya. Kalau di sini kalau kurang lebih ada 13, ya kemudian disebutkan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih, digandeng antara Allah dan Rasulnya, digandeng. Ya, kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa kalian, mereka suatu kaum itu, sedangkan Rasulullah ada di situ. Jadi suatu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad bahwa ketika Rasulullah masih ada di situ,
Rasulullah masih ada di situ. Sekarang bukan beliau nggak ada ya. Ketika Rasulullah ada dan kita min dairati ummatihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad, maka selesai. Kita aman. Fi hifdhihi wa riayatihi. Di dalam penjagaan Allah, di dalam pemeliharaan Allah. Kita ada pada di situ. Cuman susahnya totalan belakang itu susah. Ya, umatnya Nabi Muhammad susahnya di situ. Totalannya di belakang. Memang istimewa sama Allah. Salah enggak langsung. Enggak sholat sekarang sore diazab, enggak begitu. Ya. Ini istimewanya enaknya di situ, tapi enggak enaknya di belakang. Ya, enggak enaknya sudah apa namanya? Yang di akhir-akhir totalannya itu yang enggak enak. Ya, maka di sini wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hei Muhammad, kalau kamu masih ada di situ, maka umatmu enggak akan disiksa. Apalagi mereka mau minta ampun. Ya, ini. Maka kemarin ada yang sempat DM saya, kemudian nanya, saya enggak tahu itu siapa. Ya namanya orang nanya harus dijawab ya. Orang nanya begini, kalau Allah itu Maha Pengampun, kenapa harus ada neraka? Kemarin muncul pertanyaan begitu. Ya, saya mau jawab cara ahlu sunnah wal jamaah itu kok terlalu panjang. Saya nggak tahu kadar kemampuan dia seperti apa. Apakah dia anak alim yang kemudian ngetes saya, atau memang benar-benar tidak tahu dan kepingin tahu. Saya kan nggak tahu backgroundnya seperti apa. Saya nggak mungkin kenalan dulu kan. Bahaya orang mau nanya dijak kenalan dulu kan susah. Ya, cuma tiba-tiba DM ngomong nanya, Ustaz mohon maaf saya mau tanya. Begitu, tiba-tiba begitu. Kalau Allah itu Maha Pengampun, kenapa ada neraka? Maka saya jawab, tidak semua dosa diampuni dan tidak semua orang masuk surga. Ya, karena ada dosa-dosa yang tidak diampuni dan ada orang-orang yang tidak masuk surga. Dan neraka itu memang fungsinya ya untuk membuktikan bahwa wa'dun wa wa'idun, janji dan ancaman Allah itu nyata. Ya minimal lah, kalau ada satu orang, kalau ada dosa yang sama dilakukan oleh banyak orang, minimal Allah menyiksa satu di antara mereka. Kalau ada 1000 orang yang tidak sholat, untuk membuktikan bahwa ancaman Allah itu benar, maka 1 dari 1000 itu yang disiksa dimasukkan neraka. 1000. Ya. Yang 999 itu oleh Allah bisa dimaafkan. Minimal ada 1. Untuk ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ya. Asy'ariyah itu meyakini begitu. Tapi kalau wa'dunnya Allah, janjinya Allah, yang sholat masuk surga, yang begini masuk surga, yang begini balasannya ini, yang begini balasannya ini, itu semuanya wajib ya. Jadi tidak ada ceritanya 1000 orang yang berhak masuk surga sama Allah dimasukkan cuma 1, yang 999 batal, di blacklist, tidak ada. Itulah Rahman Rahimnya Allah itu begitu. Makanya Allah kenapa kok Rahman, kenapa kok Rahim? Karena Allah itu memberikan rahmatnya tidak hanya sama orang muslim, sama orang non muslim, tapi fit dunia ya. Fit dunia fakot, hanya di dunia saja. Itu untuk orang yang non muslim. Makanya di sini itu kalau wa'dun, janjinya Allah, semua berhak dapat sesuai dengan janji Allah. Tapi kalau wa'id, kalau ancamannya Allah, tidak semuanya dapat. Cukup 1 saja untuk membuktikan bahwa ancaman Allah itu benar. Yang lain diampuni oleh Allah. Ya nyatanya kan apa namanya? Sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab ya. Atas sulusun ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Katanya Maulid Diba kan begitu, ada yang sepertiga masuk surga bighairi hisab ya. Maka doanya kalau habis itu dibaca Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah jadikan kami termasuk golongan sepertiga itu. Ya walaupun susah ya Allah, sepertiga itulah kita masuk, 1 aja kuotanya buat saya kan begitu ya. Yang sepertiga itu. Ya. Yang kedua masih lumayan ya. Kalau tadi jalurnya VVIP ini masih bisnis lah. Ya. Jadi sulusun ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum. Sepertiga golongan umat manusia itu datang kepada Allah bawa dosa. Bawa salah, dibawa kepada Allah. Ya Allah ini dosa saya, udah pasrah saya ya Allah. Tapi fayughfaru lahum, ternyata sama Allah dikasih amnesti ya. Fayughfaru lahum, udah ya dosamu memang banyak sih, udah tapi tak ampunin, masuk surga. Kalau yang awal tadi sudah masuk pintu surga mana aja bebas, dia boleh milih. Soalnya yang pertama tadi kan sudah ya bighairi hisab. Mau masuk surga, kamu ada tiket VIP kan, udah pilih pintu mana aja terserah. Kalau yang kedua nggak dipilihkan pintunya, kan tadi bawa dosa tuh, wis tak ampuni tapi kadarmu segini, nah pintunya yang itu ya, digituin dulu. Yang terakhir, nah ini sepertiga yang terakhir, ya'tuna bidzunubihim wa khotoya'idhom, membawa dosa, membawa salah, tapi yang idhom, yang besar, yang ya kebangetan lah.
Maksudnya bahasa ini udah luar biasa, dosanya luar biasa, ya, luar biasa. Sampai pada akhirnya dia terpaksa ya harus oleh Allah ditunjukkan ancamannya masuk neraka. Itu ya, masuk neraka, berganda, dicuci dan sebagainya, baru kemudian oleh Allah udkhulul jannata bi rahmati. Ya. Masuk surga karena rahmatnya Allah. Ya udah, enggak boleh protes. Ditaruh kamar mana aja ya udah. Yang penting surga lah. Gitu ya. Nah, ini kalau model-model orangnya begitu. Nah, ini sekilas ya. Kemudian ya ini disebutkan beberapa ayat ya, termasuk wallahu ya'simuka minan nas inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ayat-ayat yang menunjukkan memang Rasulullah itu luar biasa. Ya, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ini berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, itu berbeda. Ya, kalau Rasulullah disuruh menyampaikan itu dikatakan ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, berarti Muhammad, sampaikan ya apa yang diturunkan kepadamu. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi yang lain itu dikatakan ya Nuhu bi'ta bisalamin minna, Nabi Nuh. Ya Adam uskun anta wa zawjugal jannah. Adam disebut. Ya Musa ini anallah. Nabi Musa yang disebut. Ya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya. Nabi Ibrahim yang disebut. Jadi enggak menggunakan istilah nabi, enggak menggunakan istilah rasul. Ini berbeda. Ya. Kemudian itu yang tadi saya sampaikan ya, bahwa Nabi Nuh, Nabi Hud itu termasuk orang-orang yang untuk membela diri itu wajib menampakkan kenabiannya. Ketika dicaci oleh orang-orang yang tidak mau beriman kepada beliau sendiri yang menunjukkan. Ya, di sini disampaikan kalau Rasulullah itu dibela. Maksudnya dibela itu dalam arti begini. Kalau dalam ayat yang tadi ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengangkat suara-suara kalian ya lebih dari suara Nabi Muhammad. Ya, wala tajharu lahu bil qaul. Ya, enggak usah jahar, enggak usah lantang. Ya, kalau ngomong kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian ngomong sama orang lain. Kalau ngomong sama Nabi suaranya direndahin. Jangan kayak ngomong sama temannya sendiri. Kenapa? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hal itu akan menyebabkan amal kalian sia-sia dan kalian tidak merasakannya. Allah yang membela. Ya. Kalau ada ngomong kenceng di hadapan Nabi, Allah yang membela. Padahal ya Rasulullah kadang tidak mempermasalahkan itu karena itu haknya beliau, bukan haknya Allah. Tuh. Berbeda kalau nabi-nabi terdahulu kan. Kalau nabi-nabi ini fungsinya ayat ini turun kan untuk apa? Untuk mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sahir, kadzab, ya, penyihir, pendusta, pembohong. Itu untuk menjawab orang-orang itu, kata Allah yang nurunkan ayatnya Allah. Hei kalian, kalau kalian beriman nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, udah diem, ngomongnya pelan di bawah suaranya Nabi Muhammad. Beda kalau nabi-nabi terdahulu, misalnya Nabi Hud ya. Maka Nabi Hud dikatakan kan kalau di Quran wa ila adin akhahum huda itu ya, diceritakan kaum Ad itu kaum Ad itu nanti modelnya ada dua. Kaum Ad itu ada dua, tapi kaum Ad yang pertama itu adalah kaum Ad yang turun kepada Nabi Hud, yang diperintahkan untuk didakwai Nabi Hud itu kaum Ad yang pertama. Itu di daerah Ahqaf di Yaman, perbatasan Yaman sama Oman. Itu di daerah Ahqaf ya, itu. Kemudian kalau di sini dikatakan wa qala ta'ala an Hudin alaihissalam qalal malaul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin. Ya, Nabi Hud pernah dicaci oleh umatnya. Hei Hud, kamu itu saya lihat kamu, kayaknya kamu itu lagi bodoh-bodohnya orang. Ya, inna lanaraka fi safahatin. Kami lihat kamu kayak orang bodoh. Itu umatnya loh ya, maksudnya kaumnya ngomong begitu. Ya, wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Ya kamu kelihatan bodoh, ya kelihatan bohongnya itu kelihatan. Nah ini ngomong begitu. Masa umatnya ngomong begitu sama nabinya? Ya namanya orang nggak beriman ya. Kemudian, nah ini bukan Allah yang membela, tapi Nabi Hud yang diperintah untuk membela dirinya sendiri. Dengan kalimat qala ya qaumi, beliau mengatakan wahai kaumku, ya laisa bi safahatun. Saya ini bukan orang bodoh. Saya ini tidak seperti apa yang kalian duga. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Tetapi aku adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Nah ini. Jadi kan ngomong dirinya sendiri kan. Kalau Rasulullah tidak pernah bilang begitu. Nah, ini. Ya Nabi Nuh juga begitu. Ya, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Wahai Nuh,
Tak lihat-lihat kamu ini sesatnya kebangetan gitu. Kata kaumnya begitu. Maka jawabnya beliau, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Saya itu tidak sesat, walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ya, ini jadi beda antara nabi yang lain dengan Nabi Muhammad, itu beda. Bahkan Allah juga berfirman, wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Allah yang ngomong. Sahibmu itu, Muhammad itu bukan orang gila. Nabi Muhammad nggak membela, saya nggak gila, nggak begitu. Rasulullah diem aja dibilang gila. Tapi malah Allah yang menurunkan ayatnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran terus dibilang, ini penyair nih, ini syair buatan kamu sendiri, bukan dari Tuhanmu ini. Ya, maka Allah menurunkan, wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Bukan ucapan syair itu, sedikit aja yang kalian imani. Itu. Bahkan ketika Rasulullah dianggap kahin, ya. Nah, ini kan pernah kan, ini di zaman Sayyidina Umar juga pernah, ini ceritanya juga pernah dipakai di zaman Sayyidina Umar. Jadi ayat ini udah turun. Memang untuk kahin-kahin, untuk penyair-penyair yang ada di zaman kafir Quraisy pada saat itu, di suku Quraisy. Ya kan ada lomba syair gitu kan. Nah, ini turun ayat, kata mereka, wah ini syairnya buatan Muhammad nih, bukan apa namanya, bukan yang dia bilang wahyu itu, bukan. Nah, tapi kemudian pernah suatu saat ketika Sayyidina Abu Bakar datang kepada Sayyidina Umar ngomong, "Hei Umar, kamu ini harusnya masuk Islam," gitu. Loh, saya nggak percaya. Sayyidina Umar kan sudah mau pernah keluar rumah kan ya, sudah membawa pedang akan membunuh Rasulullah. Karena menganggap bahwa Rasulullah itu ada dalam kesesatan, membawa agama yang baru tidak sesuai dengan agama nenek moyangnya dulu. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar keluar rumah dihadang sama salah seorang sahabat ngomong, "Hei Umar, kamu mau kemana?" Terus Sayyidina Umar ngomong, "Saya mau bunuh Muhammad. Ya, sa'aqtul Muhammad, dan saya mau bunuh Muhammad." "Loh, ngapain kamu bunuh Muhammad?" "Ya, karena dia membawa ajaran yang benar." "Loh, kamu ngapain bunuh Muhammad? Kamu pulang ke rumah adikmu, coba cek rumah adikmu itu, adikmu masuk Islam ikut Muhammad. Ya minimal bunuh adikmu dulu lah. Kalau kamu tiba-tiba bunuh Muhammad, terus orang Islam yang lain nyebarkan Islam, kan Islam nyebar aja. Kalau kamu bunuh adikmu dulu, baru kamu bunuh Muhammad." Akhirnya pulang dia ke rumah adiknya yang namanya Fatimah itu. Kemudian masuk rumahnya, digedor-gedor, kemudian sudah mau ditusuk ya. Sudah mau ditusuk, ternyata sedang membaca surat Toha. Ya, ayat 1 sampai ayat 20. Itu dibaca. Pas dibaca ditanya, "Apa itu?" Gitu kan? "Ini Quran." "Ya ini yang didakwahkan Muhammad, ya ini. Coba kamu baca sekali lagi." Ketika dibaca, hati ini sudah bergetar. Hatinya Sayyidina Umar itu sudah getar, sudah mau kayaknya, wah, kok gemeter nih. Kayaknya bener nih yang dibawa Muhammad. Sebentar, tapi saya kalau tidak membuktikan sendiri, saya tidak percaya. Itu keras kepalanya Sayyidina Umar begitu. Apapun kalau sudah kelihatan benar, kalau belum dilihat langsung ya belum benar. Di mata Sayyidina Umar begitu. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar. Makanya dinamakan Abu Bakrin. Ya, Abu Bakrin, bapaknya cepet-cepet. Itu terjemahan Indonesianya begitu. Abu Bakrin, ya Abu itu bapak, Bakrinku cepet-cepet. Kenapa? Karena beliau selalu cepat, nggak usah nanya kenapa, nggak usah kok gini, kok gitu, nggak langsung. Aman tu bika ya Muhammad, sudah selesai. Kalau Sayyidina Umar nggak lama, ya udah ayat wis geter hatinya itu, masih nggak mau masuk Islam. Nggak. Saya tak ke rumahnya Muhammad dulu, tak buktiin dulu. Lari dia ke rumahnya Nabi Muhammad. Rasulullah kebetulan waktu itu sedang sholat. Batin. Quran ini syair apa bukan ya? Nginceng di jendelanya Rasulullah tuh. Jadi ngintip di rumahnya. Oh, ini ngapain nih? Kan nggak tahu sholat ya. Maksudnya nggak tahu itu sedang melaksanakan sholat. Ini orang ngapain? Oh, Muhammad lagi apa tuh? Diintip di jendelanya Rasulullah. Rasulullah sedang melakukan sholat. Batin terus. Kok ayatnya bagus-bagus ya? Maksudnya yang diucapkan kok bagus. Ini kayaknya syair nih. Ternyata Rasulullah pas baca ayat ini. Wa ma biqauli syair qalilam ma tu'minun. Padahal nggak tahu kalau diintip sama Sayyidina Umar. Ini Masya Allah mukjizatnya. Terus Sayyidina Umar batin. Wih, kok tahu saya batin dia penyair? Wah, dukun dia nih. Turun ayat berikutnya disampaikan oleh Rasulullah ketika sholat. Wala biqauli kahin qalilam ma tadzakkarun. Juga bukan ucapan dukun, hanya sedikit yang kamu tahu. Bayangkan. Ya, ini istimewanya. Kok pas datangnya pas, Rasulullah sholatnya pas. Ini kan luar biasa. Ya, ini dua ayat yang disampaikan di halaman 85 di kitab ini. Ya, bahkan ketika akhadna mitsaqan nabi. Jadi ketika nabi itu kan semua di akhdul mitsaq ya. Semua nabi itu dibaiat oleh Allah. Dibaiat menjadi seorang rasul, kan begitu ya? Dibaiat. Bahasa kasarnya ngambil sumpah jabatan. Tuh, sedang ngambil sumpah jabatan di hadapan Allah. Tapi ketika Allah menceritakan yang disebutkan dulu malah Nabi Muhammad. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Rasulullah dulu yang disebut. Padahal Nabi Muhammad itu nabi keberapa? Terakhir. Tapi disebutkannya duluan. Minka. Baru wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam.
disebutkannya Rasulullah dulu. Ini kan luar biasa. Maka ini keistimewaan Rasulullah di situ, ya. Wa akhadnahum mitsaqan ghalidha, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di, ya, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Ini ayat yang terakhir ya. Di dalam faslun ini menjelaskan bahwa disebutkan inna auhayna ilaika. Rasulullah dulu nomor satu, baru yang lain. Ini menunjukkan bahwa tingginya derajat Rasulullah dan keafdoliahan Rasulullah daripada nabi-nabi yang lain. Ya, pas. Ya. 1 jam. 7:30. Ya. Ini tentang keistimewaan Rasulullah dan beberapa kisah-kisah yang tadi terlintas ya. Itu yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ada di sini. Untuk pertemuan selanjutnya berarti faslun fi radha'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau yang di awal pertemuan kemarin sudah sempat saya bahas, wanita-wanita yang menyusui Rasulullah itu ada 10 orang. Di sini lebih detail disebutkan siapa beliau, siapa Ummu Aiman, siapa Khawlah bintul Mundhir, ya. Kayak kemarin kan Rasulullah itu disusui oleh 3 orang yang bernama Atikah ya. Ana ibnul Awatik min Sulaim. Saya adalah anak dari Atikah dari Bani Sulaim. Nah, Atikahnya itu siapa? Ya beda orang. Berarti Atikah binti siapa? Atikah binti siapa? Itu kan berarti 3 orang Atikah tapi bapaknya beda. Nah, ini nanti dibahas di pertemuan selanjutnya sambil membahas beberapa wanita-wanita hebat yang ada di dalam Al-Quran ya. Dan ya intinya kalau Allah sudah nyiptakan min dzakarin wa unsa, ya sudah. Kalau sudah ada laki-laki dan perempuan, ya sudah. Ya, berarti otomatis tidak ada yang istilahnya begini. Pokoknya laki-laki itu begini, pokoknya perempuan itu begini, enggak. Karena di Al-Quran pun juga disebutkan beberapa wanita-wanita yang memiliki andil luar biasa di dalam khususnya mulai Rasulullah sebelum lahir, ketika lahir, dan bahkan di dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Mungkin itu pada malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang fi radha'ihi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Rabbana taqabbal minna faqabbalna bisirril Fatihah. Wal afu minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.